Oke, selamat datang para investor. Hari ini kita punya kasus yang menarik banget buat dibedah bareng-bareng. Kita akan berperan sebagai mentor saham Anda untuk melihat lebih dalam sebuah perusahaan di persimpangan jalan, PT Lotte Chemical Titan atau yang kodenya FPNI. Nah, pertanyaan besarnya buat kita semua kan ini, apakah performa FPNI belakangan ini adalah sinyal kebangkitan raksasa yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan nilai yang kelihatannya murah, padahal bisa merugikan. Yuk kita cari tahu jawabannya. Oke, biar analisis kita terstruktur, ini dia alurnya. Pertama, kita lihat dulu kisah pemulihan FPNI. Kedua, kita timbang sisi optimisnya. Ketiga, tentu saja kita harus lihat sisi pesimis dan risikonya. Keempat, kita dalami bagian valuasinya yang unik banget. Dan terakhir, kita simpulkan apa aja yang perlu Anda awasi ke depannya. Oke, bagian pertama. Kita harus paham dulu, apa sih yang bikin FPNI ini tiba-tiba jadi omongan banyak orang? Semuanya berawal dari kisah pemulihan mereka yang dramatis. Nah, angkanya bicara sendiri kan? Ini dia cerita turnaround-nya. Coba lihat, dari rugi besar 134 miliar di tahun 2024, mereka berhasil membalikkan keadaan jadi laba 71 miliar di tahun 2025. Perubahan dari minus ke plus inilah yang menyalakan radar para investor. Jadi, apa yang mendorong optimisme ini? Apa yang dilihat oleh para investor yang yakin dengan masa depan FPNI? Nah, sekarang kita masuk ke sisi positifnya, yaitu sebuah investasi yang bisa mengubah total peta permainan. Ini dia jantung dari semua optimisme itu. Coba lihat angkanya. 3,95 miliar dolar. Ini adalah nilai investasi raksasa untuk membangun kompleks petrokimia baru yang mereka sebut proyek Line. Angka sebesar ini bukan cuma buat ekspansi biasa, ini adalah langkah transformatif. Jadi, apa sih tujuan proyek ini? Jawabannya adalah integrasi vertikal. Gampangnya gini, daripada beli bahan baku dari orang lain, mending bikin sendiri. Dengan kata lain, mereka jadi bos untuk rantai pasok mereka sendiri, membangun benteng yang kokoh di sekitar bisnis mereka. Begini cara kerjanya. Dengan memproduksi etilena sendiri, FPNI nggak lagi bergantung sama pasokan dari luar yang harganya naik turun. Artinya, biaya bisa lebih ditekan, nggak ada lagi kejutan harga yang bikin pusing, dan yang terpenting, margin keuntungan mereka jadi lebih aman. Ini langkah yang cerdas, baik untuk bertahan maupun menyerang. Dan ceritanya makin menarik loh, ada potensi katalis super besar di depan mata. Investasi strategis dari Lembaga Pengelola Investasi milik pemerintah Indonesia. Perlu diingat ya, kalau pemerintah sudah ikut berinvestasi, itu bukan cuma soal suntikan dana, tapi juga semacam stempel kepercayaan yang sangat kuat. Oke, kita udah lihat sisi cerahnya. Tapi investor yang bijak itu selalu melihat dua sisi mata uang. Sekarang, kita pakai kacamata pesimis dan lihat apa aja risikonya. Resiko pertama, dan ini yang paling kelihatan, adalah soal kompetisi. FPNI ini nggak sendirian. Mereka bermain di sebuah arena yang sudah ada penguasa pasarnya. Dan tabel ini nunjukin skalanya dengan jelas banget. Ini beneran cerita David lawan Goliat. Coba deh bandingkan kapitalisasi pasarnya, 2,2 triliun lawan 360 triliun. Pangsa pasarnya juga FPNI cuma secuil, sementara TPIA menguasai hampir 70% pasar. Jomblang banget kan? Selain kompetisi ketat, ada 3 ancaman dari luar yang sama sekali di luar kendali FPNI. Ibaratnya, ini badai yang bisa datang kapan aja. Mulai dari konflik geopolitik yang bikin harga bahan baku naik, serbuan produk murah dari Tiongkok yang menekan harga jual, sampai resiko aturan pajak plastik baru dari pemerintah. Oke, kita udah bedah sisi optimis dan pesimisnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin pusing tapi juga paling krusial bagi seorang investor, valuasi. Disinilah ceritanya jadi sangat unik. Ini dia teka-teki besarnya. Di satu sisi, kita punya rasio harga per nilai buku atau P per B yang wow, tinggi banget, 1.280 kali lipat, jauh di atas rata-rata sektor, seolah-olah pasar menilai aset fisik FPNI itu kayak emas. Tapi di sisi lain, lihat rasio EV per pendapatan atau EV per AR-nya, justru super rendah, cuma 0,31 kali. Ini artinya pasar menilai pendapatan perusahaan ini murah banget. Aneh kan?
Jadi, gimana kita membaca angka yang kontradiktif ini? Ada dua kemungkinan besar. Pertama, pasar sangat-sangat percaya sama kesuksesan proyek lain di masa depan, sampai-sampai pendapatan saat ini dianggap nggak relevan. Atau kemungkinan kedua, harga sahamnya sekarang ini sudah nggak nyambung sama sekali dengan kinerja fundamentalnya. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Oke, tugas saya sebagai mentor di sini bukan untuk ngasih tahu Anda harus beli atau jual, tapi untuk ngasih Anda peta dan kompas. Jadi, apa aja sih yang harus Anda perhatikan untuk bisa mengambil keputusan yang tepat terkait FPNI? Anggap aja ini checklist Anda. Ada 4 penanda penting yang wajib dipantau. Pertama, finalisasi kesepakatan dengan Danantara. Kalau jadi, ini sinyal positif besar. Kedua, tunggu laporan keuangan kuartal I tahun 2026. Apakah proyek lain sudah mulai kelihatan hasilnya di sana? Ketiga, awasi terus harga minyak dunia. Dan terakhir, pantau berita soal kebijakan ekspor dari Tiongkok. Pada akhirnya, cerita FPNI ini adalah pertaruhan besar. Di satu sisi, ada potensi keuntungan luar biasa dari transformasi bisnisnya. Di sisi lain, risikonya juga sangat nyata. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda sebagai investor. Setelah melihat semua ini, apakah ini pertaruhan yang siap Anda ambil?